Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana sudah menginjak 6 bulan, belum ada greget yang kita dengar dari berita-berita yang dikeluarkan dari pihak kepolisian tentang hasil penyidikannya. Seperti yang saya baca berita kemarin itu, Dedek Jabar, memang pihak polisi tidak ingin mengungkap hasil penyidikannya karena tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi saat ini di masyarakat sudah ada dua kubu yang saling menyerang dan berdasarkan opini masing-masing. Dan di sini akan saya beritakan yang terbaru dari timnya Danu, Pak Ahmad Taufan, di mana dia sudah siap untuk mengirimkan kronologi kejadian kepada Bapak Presiden dan jajarannya yang terkait, ya. Semoga saja dengan terobosan ini pihak polisi semakin semangat, semakin gencar, semakin aktif untuk mengungkap peristiwa ini. Namun yang menjadi tanda tanya, apakah dari pihak Danu ini tidak percaya dengan penyidikan oleh Polsek, Polres, dan Polda, di mana saat ini kan sudah ditangani Polda. Apakah ada ketidakpuasan atas penyelenggaraan penyidikan oleh jajaran Polda, Polres, dan Polsek sehingga harus mengirimkan kepada Bapak Presiden? Kita nggak tahu pastinya, ya. Tapi di sini perlu kita ketahui dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah tersebar di media massa, seperti yang saya baca kemarin, ternyata Polda ini sudah di-backup dari Barreskrim Polri dalam bidang pidana, ya. Seperti yang saya baca kemarin, ada kerjasama dengan Barreskrim Polri dalam bidang pidana. Tentunya hal ini bisa dikatakan peristiwa ini begitu istimewa karena sampai ke Polda, sampai ke Barreskrim Polri. Nah, ketika Pak Ahmad Taufan mengirim kronologi kejadian kepada Pak Presiden, itu merupakan sebuah terobosan yang bagus menurut saya karena bisa mempercepat pengungkapan peristiwa ini. Namun yang perlu kita ketahui di sini mencari keadilan. Semua orang bisa mencari keadilan, berhak mencari keadilan baik dari kubunya Danu maupun kubunya Pak Yosef. Dengan dikirimnya kronologi dari versi Pak Ahmad Taufan, pastinya Bapak Presiden juga nggak begitu saja percaya atau menerima masukan-masukan dari mereka. Pasti akan di-cross-check-kan dengan pegawai jajarannya yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Karena nggak bisa kita pungkiri, pegawai BIN sudah turun tangan, Barreskrim Polri sudah membackup, Polda sudah bekerja. Tapi kenapa peristiwa ini belum terungkap? Karena kurangnya alat bukti yang menguatkan. Nah, sekalipun nanti ke Bapak Presiden, tapi kalau alat buktinya untuk menjadi tersangka nggak kuat, ini juga akan menjadi bumerang buat kepolisian, ya. Jadi menurut saya polisi ini maju mundur kena, maju berani mengungkapkan dengan alat bukti yang kurang nanti akan dipatahkan dengan pengacaranya masing-masing. Nggak maju terus diselidiki, masyarakat yang gundah gulana dan menuduh yang enggak kepada pihak kepolisian, dan nama baik polisi juga bisa menjadi kurang bagus. Apalagi jika kasus ini sampai dibekukan, nama baik polisi menjadi tercoreng. Saya sangat kasihan kepada polisi kalau saat ini, ya, maju mundur kena. Padahal yang membuat maju mundur kena ini dikarenakan alat bukti yang masih kurang. Tapi guys, kalau melihat dari versi kita, alat bukti sudah banyak yang terpampang di media sosial, alat bukti ilmiah, tapi mengapa masih kurang saja? Malah pihak kepolisian lebih condong untuk mencari si pelaku yang ada di sketsa wajah tersebut. Padahal sketsa wajah itu dilihat dari miring, kita nggak tahu wajahnya seperti apa. Saat ini pun bisa berubah, bisa berkumis, bisa gondrong, dan lain sebagainya, dan itu akan semakin sulit buat masyarakat untuk mencari DPO tersebut. Nah, terus guys, fakta-fakta apa sajakah yang tidak bisa mengungkap peristiwa ini padahal itu fakta ilmiah? Ada 6 fakta ilmiah yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian tapi belum bisa mengungkap kasus Subang. 1.
sebanyak 5 kali olah TKP. Dari 5 olah TKP seperti dikemukakan oleh forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri, ditemukan puluhan sidik jari dan DNA dari TKP, salah satunya dari puntung rokok berbagai merek. Dr. Sumi Hastri juga menemukan sidik jari dari tempat yang tidak diduga sebelumnya. Demikian juga dari otopsi kedua yang dilakukan pada 2 Oktober 2021, hasilnya ada 2 hal penting, yakni ada koreksi untuk hasil otopsi pertama dan ada tambahan untuk hasil otopsi pertama. Selanjutnya, koreksi yang dimaksud adalah waktu kematian korban di kasus Subang, namun tidak disebutkan waktu kematian siapakah itu, apakah Ibu Tuti atau Amel. Tim penyidik dari Indonesia atau Inafis Polri dengan kegigihannya berhasil mengumpulkan sidik jari dari TKP. Sidik jari tersebut antara lain didapat di sekitar tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan pintu mobil. Polisi juga sudah mendapatkan puluhan DNA yang diambil dari barang-barang di lokasi TKP kasus ibu dan anak di Subang, termasuk puntung rokok berbagai merek, dan memetakannya. Jadi guys, pihak kepolisian ini sangat kesulitan untuk mengungkap ini. Gimana nggak sulit didapatkan puluhan DNA di TKP. Apalagi TKP ini kan kantor dari yayasan, jadi akan ada keluar masuk orang-orang di yayasan yang ke tempat tersebut. Nah, keluar masuknya orang yayasan itu, jika seandainya pihaknya pelaku dari orang dekat atau dari sangkut pautan dengan yayasan dan sekolahan, sedangkan mereka ini adalah sering ke situ, tentunya akan bisa sulit pihak kepolisi untuk menjerat mereka. Harus menyelidiki satu persatu dan memetakan, dan itu butuh waktu yang lama, juga butuh biaya tentunya. Nah, makanya kasus ini begitu spesial. Butuh biaya, butuh waktu lama, dan tenaga, menguras tenaga banget ya dari pihak kepolisian. Makanya kita juga harus mengapresiasikan kerja polisi, jangan terlalu menyudutkan dalam peristiwa ini ya. Kasihan, mereka sudah kerja keras, tapi kitanya yang nggak sabar untuk menunggu hasilnya. Yang kedua, tes kebohongan. Dalam wawancara dengan Dexjabar.com pada 20 September 2021, kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat mengemukakan bahwa kliennya, yakni Yosef dan istrinya, istri mudanya, sudah menjalani tes kebohongan. Menurut Rohman Hidayat, tes kebohongan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri terhadap Yosef dilakukan tepat 1 bulan setelah peristiwa ibu dan anak tersebut. Jadi setelah 1 bulan, Pak Yosef dengan Ibu Mimin ini sudah dites kebohongan oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi guys, 1 bulan peristiwa ini terjadi, Mabes Polri sudah cawe-cawe di sini, sudah nimbrung untuk menyelidiki masalah ini. Yang ketiga, tes kesehatan dan tes psikologi. Pada pemeriksaan oleh Polda Jabar pada 6 dan 7 Desember 2021, selain menjalani pemeriksaan pada 6 Desember, Danu juga harus menjalani tes kesehatan dan tes psikologis. Pada 7 Desember 2021, khusus pada Selasa, Danu juga menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung. Jadi baik Pak Yosef maupun Danu sudah masing-masing ada fakta ilmiahnya yang sudah dijalani. Dari Pak Yosef dan Ibu Mimin sudah melalui tes kebohongan di Mabes Polri. Kemudian dari Danu juga sudah menjalani tes kesehatan dan kejiwaan di Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung. Jadi fakta-fakta ilmiah ini kok masih belum bisa mengungkap, entahlah ya. Kemudian fakta yang keempat adalah CCTV. Dari Kombes Pol Yani saat merilis sketsa adalah soal pemeriksaan CCTV. Ternyata pemeriksaan CCTV tidak hanya dilakukan di titik-titik yang ada tidak jauh dari sekitar TKP di Cisuti, Jalan Cagak. Ternyata analisa CCTV untuk mendapatkan bukti dilakukan dengan radius yang cukup jauh. Menurut Kombes Pol Yani, analisa CCTV dilakukan di lebih dari 4 hingga 50 titik yang diambil sepanjang 50 km. Bayangkan, 50 km
Pak Polisi melihat CCTV masing-masing. Apa nggak pusing ya? Jadi marilah kita sabar untuk menunggu hasil dari kinerja kepolisian. Jangan asal menuduh yang begini, yang begitu. Kalian nggak ngerti bagaimana mereka berjuang untuk membuka peristiwa ini. Fakta yang kelima adalah sinyal HP. Dalam pengungkapan kasus Subang, bisa jadi tim penyidik juga telah memeriksa keberadaan 3 HP Amel yang hilang. Sebab dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik juga telah melibatkan 7 saksi ahli. Bisa jadi salah satunya adalah saksi ahli dalam mengungkapkan data-data baik melalui CCTV maupun data-data sinyal di HP. Hal ini cukup mengejutkan mengingat usaha-usaha berbasis ilmiah sudah dilakukan seperti di atas. Namun ternyata hasilnya belum banyak membantu dalam pengungkapan kasus Subang. Ini juga mengingatkan pada pernyataan Dr. Hastri bahwa tim polisi sudah mengantongi alat bukti. Namun bukti ilmiah tersebut yang diperoleh polisi perlu di cross check dengan keterangan atau temuan lainnya. Jadi menurut Dr. Hastri ini, kalau kita menurut ucapannya ya, mungkin fakta-fakta ilmiah ini yang sudah ditemukan masih belum ada benang merahnya dengan temuan lainnya ya, dengan temuan lainnya. Jadi di sini harus di cross check-kan, harus ada titik temu, harus ada saling keterkaitan. Makanya pihak polisi masih bekerja keras untuk mencari atau mengaitkan dari fakta ilmiah dan peristiwa ini. Harus ada alur ceritanya yang sambung menyambung tentunya. Lanjutkan ya, bahwa hasil upaya berbasis ilmiah itu tidak bisa berdiri sendiri dan baru memiliki makna jika dihubungkan dengan bukti lainnya dan keterangan-keterangan lainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi guys, fakta ilmiah yang sudah ditemukan pihak kepolisian ini harus ada keterkaitan dengan temuan-temuan yang lainnya. Kalau berdiri sendiri tidak ada kaitannya juga akan sulit untuk menjebak si pelaku. Makanya di sini Pak Polisi berusaha mencari DPO ini agar bisa ketemu, karena mungkin DPO inilah nantinya yang bisa mengaitkan antara fakta ilmiah dengan kejadian di Subang ya. Akan saya cari tahu seberapa pentingkah orang di sketsa wajah tersebut untuk mengungkap peristiwa ini. Seberapa pentingkah orang di sketsa wajah tersebut dalam pengungkapan peristiwa ini. Ada simbol the healing light, pengobatan cahaya. Selanjutnya ada simbol friends and colleague, ada sangkut pautnya juga guys. Selanjutnya ada orang bermasker. Saya ambil 3 aja ya, dari sini sudah kelihatan kok. The healing light. Jadi pihak polisi mengejar DPO ini karena dia bisa dikatakan ada keterkaitan dengan teman dan kolega. Orang-orang yang bermain dalam peristiwa ini. Orang yang di sketsa wajah itu ada hubungannya dengan teman dan kolega. Orang-orang yang bermain, yang nimbrung dalam peristiwa ini. Dan akan ditemukan orang ini, orang bermasker. Orang sketsa wajah ini akan terhubung dengan orang-orang di balik layar, atau orang-orang yang mungkin dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, yang kelihatannya orangnya baik tapi kenyataannya menyimpan sebuah kejahatan yang tersembunyi. Nah, di sini ada orang bermasker. Jadi guys, dari tarot ini bisa saya katakan orang di sketsa wajah itu sangat penting untuk pengungkapan peristiwa ini. Dan orang itu benar-benar ada. Namun yang menjadi kita agak sedih ya, agak bingung karena sketsa wajahnya dari samping, tidak dari depan. Jika dari depan mungkin kita bisa membantu dari pihak kepolisian untuk menemukan orang tersebut. Tapi berhubung dari samping, kita juga agak ragu-ragu, jangan-jangan kita sudah melaporkan ada orang ini, ternyata bukan. Kita bisa dikenakan laporan balik ya. Jadi juga harus hati-hati dalam menyikapi temuan-temuan ini. Fakta-fakta ilmiah yang sudah ditemukan pihak berwajib di lapangan dari beberapa fakta yang sudah saya sebutkan tadi tidak bisa mengungkap peristiwa ini karena mungkin masih belum ada keterkaitan, belum ada alur cerita yang menyambungkan dengan bukti-bukti yang lainnya atau dengan keterangan-keterangan lainnya. Walaupun di sini dari pihak saksi yang kita soroti yaitu 3 saksi,
Pak Yosef, Yoris dan Danu. Untuk Pak Yosef dan Danu ini sudah ada bukti di TKP. Apakah bukti di TKP itu tidak bisa menyambungkan dengan fakta ilmiah yang sudah dilakukan atau ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga sekalipun ada fakta di lapangan, ada bukti di TKP, tapi masih bisa bernafas lega untuk orang-orang tersebut. Nah, kalau mengingat ini, jadi teringat antara Pak Yosef dengan Danu yang sama-sama merasa di framing. Dari Pak Yosef di bajunya ada bercak darah, walaupun bercak darahnya sama-sama dan kecil. Terus kabarnya bercak darah itu menurut pemberitaan ada 2 DNA. Entah pemberitaan ini benar dan tidak, saya kurang tahu karena pemberitaan ini saya bacanya di media sosial. Nah, kalau 2 DNA terpecik di bajunya Pak Yosef, mungkin ada benarnya Pak Yosef kalau bajunya terpecik di air dari bak mandi. Nah, kalau terpecik dari masing-masing korban, tentunya percikannya nggak satu tempat, bisa bermacam tempat. Tapi di situ terpeciknya satu tempat. Dimana kita tahu kalau kamar mandi itu merupakan tempat memandikan jenazah kedua korban. Bisa jadi air bak kamar mandi itu sudah bercampur 2 DNA dari DNA Amel dan Ibu Tuti, kemudian terpecik di bajunya Pak Yosef. Nah, alibinya Pak Yosef seperti itu, karena percikan dari air di bak mandi. Kemudian dari Danu ditemukan sidik jari di mobil Alphard, juga ditemukan putung rokok, DNA putung rokok juga digonggongi anjing. Untuk putung rokok ini pihak Danu beralibi, putung rokok ini bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi bisa mematahkan dari temuan pihak kepolisian ya. Kemudian untuk gonggongan anjing, Danu beralibi kalau dia disuruh banpol masuk ke TKP. Entah benar entah tidak, kita juga belum tahu karena pihak kepolisian tidak mengakui adanya banpol. Tapi Danu memiliki fotonya. Yang ketiga ini, Danu mengatakan kalau dia disuruh Pak Polisi untuk bantu-bantu di mobil Alphard. Dan dia tidak pakai sarung tangan. Tapi sebenarnya mobil Alphard itu sudah ada di kantor polisi. Ngomongnya Danu tanggal 19. Kemudian keterangan Danu yang ini agak nggak disiarkan kembali oleh timnya Danu. Namanya pengacara pasti akan membela kliennya masing-masing. Demikian juga Pak Rohman Hidayat dan Pak Ahmad Taufan. Pak Rohman Hidayat berusaha untuk menutup mata kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi di timnya. Misalnya kejanggalan Yoris, masalah kunci Alphard dan lain sebagainya. Tapi tentunya masalah ini juga sudah diselidiki Pak Polisi, hanya kita yang nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Dari timnya Danu juga begitu, ada kejanggalan-kejanggalan. Misalnya dulu timnya Danu juga sudah pernah ngomong kalau ada saksi yang melihat kejadian malam sampai pagi. Kemudian pemberitaan itu lenyap begitu saja. Juga ada Danu yang ngomong ada sidik jari di mobil Alphard, padahal mobil itu tanggal 19 sudah ada di kantor polisi. Kemudian pemberitaan ini lenyap begitu saja. Nah, marilah kita untuk melihat dari kedua sisi ini dengan jeli, dengan tidak berpihak, kita ungkap semuanya di sini. Walaupun ungkapan saya, asumsi kalian dan lain sebagainya tidak akan digunakan oleh pihak kepolisian. Kita hanya sebentar tim penggembira di sini untuk mengawal peristiwa ibu dan anak di sini agar tidak sampai di PTS-kan. Dengan pengawalan kita, semoga Pak Polisi semakin giat untuk melakukan penyidikan ini. Karena saya rasa pihak polisi lebih canggih dari pikiran kita, lebih teliti dari asumsi kita. Makanya kita di sini harus tetap sabar, mengawal, jangan sampai menghujat, jangan sampai membela satu sama lain yang terbukti sudah ada kejanggalan-kejanggalan di TKP menurut pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Kita tetap berjalan di tengah di sini. Kalau ada pemberitaan dari kubu ini ya kita up, dari kubu ini ya kita up, terus kita analisa di sini ya guys. Sampai di sini dulu guys, saya makan dulu, udah lapar. Lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Semoga kalian nggak bosen, tetap memberi semangat kepada saya untuk mengulas terus. Karena sebenarnya saya juga sudah lelah, bingung akan bahas apa.
Kalau dibahas berulang-ulang, kalian juga bosen kan? Muter terus yang pembahasan. Makanya di sini saya berusaha mencari pemberitaan yang terbaru untuk saya up ke kalian, dan sehingga kalian bisa mengetahui perkembangan dari penyidikan polisi ini versi media sosial tentunya. Baiklah, saya makan dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.